Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 30 bulan Juli 2024 ya. Ini saat perekaman keadaan sedang hujan agak lebat. Mudah-mudahan suaranya masih bisa terdengar dengan baik. Kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 dari Bursa Efek Indonesia. Yang emiten hari ini yang kita bahas ada dua, yaitu PBID dan PPRI ya. Kita akan melihat dari segi harga, value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya. Kemudian analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk asli aksi beli atau jual. Analisa kita ini untuk bahan pertimbangan atau sebagai edukasi ya, sehingga pembahasan kita tentang saham-saham ini lebih bukan untuk melebih-lebihkan atau untuk menjelek-jelekkan suatu emiten, tetapi memang berdasarkan data yang ada yang kita dapatkan di lapangan ya. Baik, yang pertama kita akan membahas dua ya, PBID dan yang kedua tadi PPRI ya. Oke. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, maka silakan klik di bagian paling bawah, tonton video atau link untuk mendapatkan video selengkapnya. Dan jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Saya juga sudah membagikan playlist di deskripsi, silakan cek di situ untuk menemukan saham-saham yang kita bahas di triwulan 2 ini. Yang pertama kita akan bahas Pancabudi Idaman ya. Kita baru mendapatkan data di triwulan 2 ya. Jadi belum ada pembanding di triwulan 1. Keuntungan perusahaan itu 61%, sementara nilai bukunya 327. Jadi perusahaan ini untungnya adalah 18%. Nah, perusahaan dengan untung 18% ini termasuk sangat bagus ya, termasuk untung besar ya. Ini untung bersihnya 18%. Harganya ini 465. Sekarang kita cek, dengan demikian harga sekarang memang 42% lebih mahal daripada nilai buku, tapi itu dalam kategori wajar ya. Artinya harga sekarang dibandingkan nilai bukunya masih dalam kategori wajar. Kemudian IPS-nya itu 61, maksimal beli 600-an, harga sekarang 465. Berarti ini valuasinya murah ya. Murahnya sekitar 24%. Murah tipis-tipis ya, dengan wajar ya. Kemudian perusahaan ini juga membagikan, ini yang setahu saya, membagikan dividen payout ratio-nya di PN 80%. Ini termasuk ya tentu saja besar, dan dengan 80% mereka membagikan itu sekitar 10% dividen yield-nya ya. Ini juga termasuk besar. Coba kalau kita setarakan dengan 60%, setarakan 60% pun ini ternyata keuntungannya baru 7%. Berarti sebenarnya ini di bawah dari coba kita setarakan dengan 30%, berarti hanya 3,9% kalau memang disetarakan dengan 30% ya. Tetapi karena dia membagikannya di 80%, maka jadinya 10,5% ya. Lalu bagaimana dengan melihat seperti ini, 80% dengan 10,53%, maka oke saja. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30% tadi, maka saya sendiri kalau yang seperti ini lebih cenderung untuk masuk sekali saja. Kalau ibarat beli, itu pun belinya ya sekali saja, kalau menurut saya pribadi ya. Baik, setelah masuk sekali baru ditahan saja, begitu maksudnya. Kemudian dari segi free cash flow, ini perusahaan banyak sekali ya free cash flow-nya untuk di triwulan berikutnya 23%, termasuk kategori sangat bagus ya. Kemudian dari segi aset lancar dan hutang, berarti kesimpulannya di sini aset untuk ketahanan ini luar biasa ya, aman, sangat aman ya. Dan namun sedikit saja masalahnya bahwa saham ini semuanya bisa ditradingkan ya. Saham ini semuanya berada di bursa, bisa ditradingkan ya. Namun yang ada di masyarakat, yang masyarakat bertrading ini hanya 13%. Ini istilahnya kalau dengan sejumlah seperti ini mungkin
bisa saja harga agak cepat naik atau turun ya, karena kepengendalian mungkin berada di tangan pengendali ya. Satu hal lagi bahwa kepemilikan lokal ini 90%, asing hanya 0,15%. Berarti asing tidak mempunyai pengaruh besar di sini. Berdasarkan data yang kita dapat di sini ya, kesimpulan saya bahwa dengan data seperti ini perusahaan ini layak untuk beli, tetapi saya tidak melihat di perbandingannya ya, perbandingannya dengan triwulan sebelumnya. Tetapi tadi bahwa saya tadi ingin menyatakan dengan misal tadi ya di 30% ya, itu sebenarnya masih di bawah 5%. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya mau masuk di perusahaan ini mungkin ya sekali beli saja ya, sekali beli sekali, kemudian kita tunggu saja yang berikutnya. Itu kalau menurut saya pribadi ya, tidak menambah untuk berinvestasi di berikutnya ya, itu kalau menurut saya pribadi ya. Tetapi silakan dihitung ulang masing-masing. Terakhir, selalu cek GCG perusahaan. Dari segi valuasi sudah oke, tinggal cek perusahaan ya, tinggal cek manajemen dan perusahaannya apakah pernah bermasalah hukum atau tidak, apakah ada pengendalinya yang terkait masalah kasus hukum juga. Jika memang ada, maka silahkan stop untuk tidak dilanjutkan karena itu lebih utama. Tetapi kalau tidak ada dan kita tahu bahwa pengendalinya bersih, atau Anda tahu misalnya perusahaan ini dekat dengan Anda, tahu pengendali ataupun manajemennya bersih, maka silakan dilanjutkan untuk berinvestasi di sini ya. Lanjut, kita akan masuk ke saham berikutnya. Kita akan membahas yang kedua, PPRI ya. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Yang kedua adalah PPRI atau Paper Rocks Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menjual kemasan berbahan kertas ya untuk berbagai macam bidang ya, terutama katanya di sini untuk restoran, kafe, untuk kertas alat minum yang sekali pakai itu ya. Kemudian juga untuk paper bag dan juga untuk paper cup dan lain-lain ya. Jadi mereka juga menyediakan untuk karton-karton untuk paper wrap dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah perusahaan penyedia kertas untuk pembungkus ataupun cup ya. Sama, saya juga baru menemukan data di triwulan 2 ya, yang lengkap maksudnya begitu ya. Triwulan 1 saya belum menemukan, bahwa IPS-nya ini 3,8 rupiah dengan book value-nya 8. Berarti keuntungannya di sini keuntungan bersih 4%. Berarti ada dua concern kita dulu. Yang pertama untuk di bidang value-nya ini, bahwa keuntungannya 3,8 rupiah ini di bawah 10, satu. Yang kedua, keuntungannya juga di bawah 10% ya. Ini termasuk kalau menurut saya masih kurang ya. Kemudian bahwa harganya ini 134, berarti lebih mahal daripada book value. Mahalnya ini sekitar 56%. Belum lebih dari 100% ya. Ini berarti masuk dalam kategori wajar. Jadi mahalnya sudah separuh sih, lebih mahal. Kemudian IPS kita 3,8, maksimal beli 38. Harga sekarang sudah 134, berarti sudah 2,5 kali lipat lebih mahal. Ya. Berarti kalau membeli sekarang kita harus mengerogoh kocek 2 kali lebih mahal, 2,5 kali lebih mahal daripada yang seharusnya. Perusahaan juga belum membagikan dividen, berarti termasuk belum friendly kepada investor ya. Selanjutnya ya, ini dulu. Free cash flow-nya ya, ini minus 4,5% di setahun terakhir ya. Artinya dalam usaha mereka
mereka masih memerlukan 4,5% ya untuk bisa berusaha dengan normal di triwulan berikutnya. So di sini juga termasuk seperti itu. Aset lancarnya sangat luar biasa. Hutang berbunga dan tanggungan-tanggungannya ini sangat aman saja ya. Kemudian saham ini hanya ditradingkan berdasarkan jumlah yang memang dijual ke masyarakat. Yang ada di bursa efek itu hanya 25,58. Yang ada di masyarakat pun ini 25, ya sekitar begitu juga. Berarti saham ini pengendali memang tidak trading, pengendali menyimpan saham mereka. Yang dijual belikan di bursa itu memang saham yang dilempar di waktu IPO ya. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Asingnya tidak banyak di sini, asingnya hanya 0,17%. Sementara lokalnya 25-nya yang trading ya. Berdasarkan data di sini ya, concern kita di sini ya ada dua concern kita. Yang pertama di sini ya tentu saja IPS ya. IPS-nya tadi pertama kurang dari 10 dan yang kedua kurang dari 4%. Kemudian yang kedua free cash flow-nya juga minus. Ini tentu saja kita harus berhati-hati. Kalau yang minus bisa saja nanti akan merembet ke DER ataupun ke hutang tak berbunga. Jadi di sini concern kita bahwa kita menunggu dulu IPS-nya membaik dan free cash flow-nya juga membaik. Oke, demikian pembahasan kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.